Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai biaya, volume, dan laba. Pertama-tama, di sini kami beranggotakan yang pertama Nur Hasana, yang kedua Korintania Bian Akmaris, yang ketiga Devita Triunika, yang keempat Dina Windiana, yang kelima saya sendiri Setio Pamungkas Harjo, dan yang terakhir Fitria Pusmaningrum. Untuk yang pertama, mengenai pengertian biaya. Menurut Bustami dan Nurlela, biaya atau kos adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Firdaus dan Wasila menjelaskan definisi biaya sebagai berikut. Biaya atau kos adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan. Kemudian, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya menurut William, klasifikasi biaya adalah sangat penting untuk membuat ikhtisar yang berarti atas data biaya klasifikasi yang paling umum digunakan didasarkan pada hubungan antara biaya dengan berikut ini. Poin A, biaya dalam hubungannya dengan produk. Biaya manufaktur disebut juga biaya produksi atau biaya pabrik. Didefinisikan sebagai jumlah dari 3 elemen biaya. Yang pertama, bahan baku langsung. Semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu. Kemudian yang ketiga, overhead pabrik. Beban pabrik yang terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Kemudian poin B, biaya dalam hubungannya dengan volume produksi. Yang pertama, biaya variabel. Ialah jumlah total biaya variabel berubah secara proporsional terhadap perubahan aktivitas dalam rentan yang relevan atau relevant range. Dengan kata lain, biaya variabel menunjukkan jumlah per unit yang relatif konstan dengan berubahnya aktivitas dalam rentan yang relevan. Contohnya perlengkapan, bahan bakar, dan biaya penerimaan. Yang kedua, biaya tetap. Bersifat konstan secara total dalam rentan yang relevan. Dengan kata lain, biaya tetap per unit semakin kecil seiring dengan meningkatnya aktivitas dalam rentan yang relevan. Contohnya, depresiasi, sewa, pemeliharaan, dan perbaikan gedung. Yang ketiga, biaya semi variabel. Beberapa biaya yang jenis biaya yang memiliki elemen biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya biaya listrik dan jasa departemen biaya. Kemudian yang poin C, biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi segmen lain. Departemen-departemen dalam suatu entitas biaya dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori. Yang pertama, departemen produksi, operasi manual dan operasi mesin, seperti pembentukan dan perakitan dilakukan secara langsung pada produk atau bagian-bagian dari produk. Poin yang kedua, departemen jasa. Jasa diberikan untuk keuntungan departemen lain. Dalam beberapa kasus, jasa ini juga dinikmati oleh departemen jasa yang lain maupun departemen produksi. Biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi. Biaya dapat diklasifikasikan sebagai belanja modal atau sebagai belanja pendapatan. Suatu belanja modal dimaksudkan untuk memberi manfaat pada periode-periode mendatang dan dilaporkan sebagai aset. Belanja pendapatan memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Aset akhirnya akan menjadi beban ketika dikonsumsi atau kehilangan kegunaannya. Selanjutnya, poin E, biaya dalam hubungannya dengan suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi. Ketika harus memilih di antara tindakan-tindakan atau alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan adalah penting untuk mengidentifikasi biaya dan pendapatan, pengurangan biaya, dan penghematan yang relevan terhadap pilihan tersebut. Selanjutnya, pengertian volume penjualan. Volume penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Menurut Marbun dalam Abdullah 2016 mengatakan volume penjualan adalah total barang yang terjual oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Semakin besar jumlah penjualan yang dihasilkan perusahaan, semakin besar kemungkinan laba yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, pengertian laba. Laba merupakan tolak ukur keberhasilan manajemen perusahaan ataupun industri yang berbasis bisnis atau
profit seeking terlebih pada bagian manajemen keuangan. Untuk dapat mencapai laba yang besar, manajemen dapat melakukan berbagai langkah berikut. Yang pertama, menekan biaya produksi maupun biaya operasi serendah mungkin dengan memperhatikan tingkat harga jual dan volume penjualan yang ada. Yang kedua, menentukan harga jual sedemikian rupa sesuai dengan laba yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. Ketiga langkah tersebut, biaya, harga jual, dan volume produksi, tidak dapat dilakukan secara terpisah karena saling berkaitan. Menurut M. Narifin, laba atau income adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu. Kemudian jenis-jenis laba. Yang pertama yaitu laba kotor. Yang dimaksud laba kotor adalah selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Yang kedua, laba operasional. Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas yang termasuk rencana-rencana kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam ekonomi yang dapat diharapkan akan dicapai setiap tahunnya. Yang ketiga, laba sebelum dikurangi pajak. Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil usaha dan dikurangi biaya di luar operasi biasa. Yang keempat, laba sesudah pajak atau laba bersih. Laba sesudah pajak atau laba bersih merupakan laba setelah dikurangi dengan pajak. Laba bersih dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan atau retained earning. Dalam perkiraan ini akan diambil suatu jumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Kemudian analisis biaya volume laba. Pengertian analisis biaya volume dan laba adalah pemeriksaan bagaimana jumlah pendapatan dan jumlah biaya berubah seiring dengan perubahan volume penjualan. Hal yang menjadi elemen utama dalam analisis ini meliputi volume penjualan, harga jual produk, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran penjualan. Kemudian asumsi-asumsi analisis biaya volume laba. Sifat dunia bisnis bersifat dinamis. Kemungkinan pola-pola perilaku biaya non-linear dan ketidakpastian masa depan menuntut asumsi-asumsi yang membatasi aplikasi teknik analisa biaya, volume, dan laba. Asumsi-asumsi tersebut diantaranya: yang pertama, semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel atau biaya tetap. Jumlah biaya tetap sifatnya konstan pada saat aktivitas berubah dan biaya variabel per unit tidak berganti ketika aktivitas berubah. Efisiensi dan produktivitas proses produksi serta tenaga kerja dianggap konstan pula. Yang kedua, harga jual konstan sepanjang kisaran relevan tertentu. Artinya, hasil perhitungan menggunakan model hubungan biaya, volume, dan laba hanya akan valid pada satu tingkat harga tertentu. Apabila harga berubah, maka hasil perhitungan yang dihasilkan sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi manajemen yang relevan. Kemudian yang ketiga, pada perusahaan yang menghasilkan dan menjual banyak produk, bauran penjualannya konstan. Pada dasar analisis ini, valid digunakan untuk volume penjualan produk yang bergeser dalam kisaran proporsi yang konstan. Kemudian yang keempat, dalam perusahaan pabrikasi, tingkat persediaan awal dan akhir periode adalah sama. Hal ini menyiratkan bahwa jumlah unit yang diproduksi selama periode berjalan sama dengan unit yang dijual. Kemudian perencanaan laba. Menurut Supriyono, perencanaan laba adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif. Di dalamnya juga ditentukan tujuan laba yang dicapai oleh perusahaan. Manfaat perencanaan laba. Menurut Supriyono, manfaat perencanaan laba antara lain: yang pertama, perencanaan kegiatan organisasi dan pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek. Yang kedua, membantu mengkoordinasi rencana jangka pendek. Yang ketiga, alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi perusahaan. Yang kelima, alat pendidik para manajer. Selanjutnya adalah analisis break-even point atau titik impas. Break-even point dapat diartikan sebagai keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan.
Untuk menentukan tingkat break-even point menurut Baldrick Suripto dapat dicari dengan rumus yang pertama, titik impas dalam rupiah penjualan. Penjualan impas sama dengan biaya tetap per biaya variabel per unit per harga jual. Titik impas dalam unit. Titik impas sama dengan biaya tetap per harga jual min biaya variabel per unit. Selanjutnya contribution margin. Contribution margin merupakan selisih antara penjualan dengan biaya variabel pada tingkat kegiatan tertentu. Selisih tersebut dapat digunakan untuk menutup biaya tetap secara keseluruhan dan sisanya merupakan laba. Jika contribution margin lebih dari biaya tetap, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Jika contribution margin kurang dari biaya tetap, maka akan rugi. Dan jika contribution margin sama dengan biaya tetap, maka perusahaan dalam keadaan posisi impas, tidak laba dan tidak rugi. Contribution margin merupakan kaitan yang erat sekali dengan analisis biaya-biaya volume laba, yang mana analisis biaya volume laba ini berkaitan dengan titik impas. Contribution margin yang rendah akan mengakibatkan break-even point yang tinggi, sedangkan contribution margin yang tinggi akan mengakibatkan break-even point yang rendah. Tinggi rendahnya break-even point yang dicapai akan berpengaruh pada laba yang diterima oleh perusahaan, yaitu sampai pada titik batas keselamatan. Untuk menentukan contribution margin dapat digunakan dengan rumus menurut Bustami dan Nurlela. MK sama dengan TP min TBF, di mana MK margin kontribusi, TP sama dengan total penjualan atau penghasilan, TBV total biaya variabel. Yang selanjutnya adalah batas keamanan atau margin of safety. Menurut Garrison, Noren, Brewer, batas keamanan atau margin of safety adalah kelebihan dari nilai penjualan dalam dolar yang dianggarkan atau aktual di atas titik impas nilai penjualan dalam dolar. Batas keamanan merupakan jumlah penjualan yang dapat menurun sebelum kerugian mulai terjadi. Makin tinggi batas keamanan, makin rendah resiko untuk tidak mencapai titik impas. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. Batas keamanan sama dengan total penjualan yang dianggarkan atau aktual min penjualan titik impas. Batas keamanan juga dapat disajikan dalam bentuk persentase dengan membagi batas keamanan dalam dolar dengan total nilai penjualan dalam dolar. Persentase batas keamanan sama dengan batas keamanan dolar per total penjualan yang dianggarkan. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Salah satu aspek penting dalam analisis cost volume profit ini bahwa adanya perubahan dalam suatu faktor atau lebih yang mempengaruhi analisis dapat diadakan penilaian atau evaluasi. Aspek ini sangat penting bagi manajemen dalam proses penyusunan atau perencanaan anggaran, karena hal ini memungkinkan diadakan testing untuk menentukan akibat adanya perubahan faktor atau mempertimbangkan berbagai alternatif. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Berikut data-data biaya yang ada pada pabrik gula Asam Bagus pada tahun 2013. Yang pertama, volume penjualan sebesar 698.362 ton. Yang kedua, harga jual sebesar 8.209. Yang ketiga, pendapatan penjualan dalam juta rupiah sebesar 5.732.517. Yang keempat, biaya variabel per unit sebesar 4.036. Yang kelima, biaya variabel dalam juta rupiah sebesar 2.818.627. Yang keenam, biaya tetap dalam juta rupiah sebesar 1.507.935. Yang ketujuh, total biaya dalam juta rupiah sebesar 4.326.562. Untuk mencari titik impas yang terjadi pada pabrik gula Asam Bagus, yang pertama, titik impas atau dalam unit bisa dihitung dengan rumus F dibagi P min V sama dengan 1
1.507.935 dibagi 8.209 dikurangi 4.036. Hasilnya sebesar 361.355 unit. Jadi bisa dikatakan pada posisi titik impas jika memproduksi sebanyak 361.355 unit titik impas dalam rupiah. Dengan rumus F sama dengan 1 min V per P sama dengan F sebesar 1.507.935 dibagi 1 min 4.036 dibagi 8.209, hasilnya adalah 2.956.735. Jadi bisa dikatakan pada posisi titik impas ini jika mendapat penjualan seharga 2.956.735. Jika volume penjualan sebesar 705.786 unit, maka laba yang diperoleh adalah laba dapat diketahui dengan rumus Q1 min Q0 kalikan P min V. Q1 sebesar 705.786 dikurangi 355 kalikan P sebesar 8.209 dikurangi V sebesar 4.036 sama dengan 344.431 kalikan 4.173 sama dengan 1.437.310. Jadi, jika pabrik gula memproduksi 705.786 unit, maka akan memperoleh laba sebesar 1.437.310. Untuk mencari margin of safety adalah dengan Q1 dikurangi Q0 per Q1 kalikan 100%. Q1 sebesar 705.786 dikurangi 355 per 705.786 kalikan 100% sama dengan 49%. Baik, kami akan melanjutkan pemaparan untuk materi yang kedua mengenai biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengertian biaya. Shimamura menyatakan bahwa biaya adalah kasa atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Manajer perlu mengetahui berapa biaya yang menyangkut suatu hal yang ada biayanya disebut sasaran biaya atau cost objektif, yang bisa dirumuskan sebagai suatu kegiatan yang memerlukan adanya suatu jumlah biaya tertentu untuk membantu keputusan. Mursyidi menyatakan bahwa biaya adalah sebagai suatu pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai tujuan, baik yang dapat dibebankan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya. Ayrton menyatakan bahwa biaya diklasifikasikan ke dalam dua kategori fungsional utama, antara lain yang pertama adalah biaya produksi atau manufacturing cost, adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Overhead pabrik terdiri dari dua, yaitu overhead pabrik variabel atau bahan tidak langsung dan overhead pabrik tetap atau pekerja tidak langsung. Kategori yang kedua adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan, pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Terdapat dua kategori biaya non-produksi yang lazim, yaitu yang pertama adalah biaya penjualan dan pemasaran, yaitu biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk atau jasa. Yang kedua adalah biaya administrasi. Biaya administrasi merupakan seluruh biaya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan administrasi umum pada organisasi yang tidak dapat dibebankan kepada pemasaran ataupun pada produksi. Administrasi umum bertanggung jawab dalam memastikan bahwa berbagai aktivitas organisasi terintegrasi secara tepat sehingga misi perusahaan secara keseluruhan dapat terrealisasi. Pengertian biaya relevan. Hansen dan Mowen menyatakan bahwa biaya relevan
adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan sehingga hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Hornren dan Forster menyatakan biaya yang relevan adalah biaya masa depan yang diperkirakan, dan pendapatan yang relevan adalah pendapatan masa depan yang diharapkan, yang berbeda di antara alternatif tindakan yang sedang dipertimbangkan oleh seorang manajer. Biaya dan pendapatan yang relevan untuk pengambilan keputusan tergantung pada konteks keputusan dan alternatif yang tersedia. Dalam tahap akhir proses pengambilan keputusan, manajer membandingkan 2 atau lebih rangkaian alternatif tindakan. Selanjutnya adalah aplikasi biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Menurut Hansen dan Mowen menyatakan bahwa aplikasi biaya relevan dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Manajer sering dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam produksi. Sesungguhnya, manajemen harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi secara berkala. Kondisi-kondisi yang menjadi dasar pembuatan keputusan sebelumnya mungkin tidak berubah. Akibatnya, pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan. Tentu saja, evaluasi periodik bukanlah satu-satunya sumber dari keputusan membuat atau membeli ini, atau make or buy decision. Yang kedua adalah biaya kesempatan. William menyatakan bahwa biaya kesempatan adalah nilai terukur dari alternatif terbaik yang dikorbankan, yaitu nilai terukur yang diabaikan karena menolak alternatif penggunaan terbaik dari sumber daya. Menurut Kamarudin, menjelaskan bahwa karena biaya kesempatan itu tidak benar-benar dikeluarkan, maka tidak dicatat dalam pembukuan. Namun, biaya ini merupakan biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan dan harus dipertimbangkan di dalam mengevaluasi sesuatu alternatif yang dihadapi. Nilai hakiki dari biaya kesempatan itu seringkali sulit ditentukan karena adanya faktor-faktor lain yang ikut berperan. Yang ketiga, keputusan meneruskan atau menghentikan. Manajer harus memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan. Margin kontribusi segmen dan margin segmennya sendiri bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja segmen. Namun, sementara laporan segmen menyediakan informasi berharga untuk keputusan meneruskan atau menghentikan. Perhitungan biaya relevan menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan agar sampai pada keputusan. Yang keempat, keputusan pesanan khusus. Perusahaan memperoleh pesanan penjualan dengan harga khusus atau lebih rendah dari harga jual normalnya. Pengambilan keputusan ini menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Manajemen dihadapkan dengan pilihan untuk mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya variabelnya. Jika perusahaan beroperasi pada kapasitas penuh, maka pengerjaan pesanan khusus tersebut akan menyebabkan kenaikan biaya produksi yang bersifat tetap atau variabel. Biaya produksi tetap dan variabel ini merupakan biaya diferensial yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif. Akan tetapi, jika operasi perusahaan masih berada di bawah kapasitas penuh dan memungkinkan pengerjaan pesanan khusus tersebut tanpa menambah kapasitas pabrik, maka dalam hal ini biaya produksi yang bersifat variabel merupakan biaya diferensial. Jika dengan pengerjaan pesanan khusus tersebut mengakibatkan kenaikan biaya usaha, selain biaya produksi yang berubah, biaya usaha tersebut juga merupakan biaya diferensial yang harus dipertimbangkan. Yang kelima, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama mengolah bahan baku menjadi produk selesai. Permasalahan yang sering terjadi terutama jika produk perusahaan diolah melalui beberapa departemen produksi. Hasil produksi dari suatu departemen produksi mungkin dapat langsung dijual ke pasar atau diolah lebih lanjut dalam departemen produksi lanjutan. Dalam hal ini, manajemen dihadapkan pada pilihan apakah produk yang bersangkutan sebaiknya langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Pemrosesan suatu produk gabungan lebih lanjut setelah titik pemisah dan sebelum menjualnya terkadang lebih menguntungkan. Penentuan akan menjual atau memproses lebih lanjut merupakan suatu keputusan penting yang harus dibuat para manajer. Pemanfaatan kapasitas menganggur dengan memenuhi pesanan khusus mengakibatkan peningkatan biaya
variabel. Sementara biaya tetap tidak ikut terpengaruh atau tidak berubah oleh keputusan menerima atau menolak keputusan khusus tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan pemisah pasar adalah pemisah antara penjual biasa dengan penjual untuk memenuhi pesanan khusus. Adapun tujuan dari pemisahan ini agar harga jual dalam penjualan normal tidak rusak atau return akibat harga jual pesanan khusus lebih rendah. Yang selanjutnya adalah make or buy decision. Keputusan membuat sendiri atau membeli memiliki dua tipe. Yang pertama, kondisi awal membuat sendiri. Yang kedua, kondisi awal biasa membeli. Karakteristik make or buy decision. Di sini ada kondisi awal, yaitu membuat sendiri dan membeli dari luar. Ada alternatif dengan membeli dari luar atau membuat sendiri. Pertimbangannya 2.1.1 kapasitas menganggur dari fasilitas produksi yang tak terpakai. 2.1.2 fasilitas yang dimiliki akan dijual atau disewakan. Yang kedua 2.1.2.1.1.1 penguasaan teknologi. Yang terakhir 2.1.2.1.1.2 yaitu kecukupan dana untuk pengadaan fasilitas produksi dan tenaga kerja. Kemudian hasil penelitian. Berikut data-data biaya yang ada pada pabrik gula Asam Bagus pada tahun 2013. Biaya bahan baku per unit 1.102 dengan biaya bahan baku 769.366. Biaya variabel per unit 4.036 dengan biaya variabel 2.818.627 dengan biaya tetapnya yaitu 1.057.935 dengan jumlah keseluruhan 5.095.928. Dari jumlah tersebut, 50% diantaranya merupakan biaya penyusutan dan asuransi gedung. Kemudian, jika dilihat sepintas, maka keputusan yang diambil adalah membeli dari luar, karena biayanya lebih murah dibandingkan dengan membuat sendiri, yaitu 4.750.250 jika membeli dan 5.095.928 jika membuat sendiri. Jika 50% dari biaya tetap adalah penyusutan dan biaya asuransi gedung, maka membuat sendiri akan lebih hemat daripada membeli dari luar dengan perhitungan sebagai berikut. Biaya bahan baku jika membuat per unitnya 1.102 dengan jumlah 769.366, perbedaannya 769.366. Biaya variabel per unit jika membuat 4.036 dengan jumlah 2.818.627 dengan perbedaan 2.818.627. Biaya tetap yaitu 753.968 dan harga pembelian jika membeli per unitnya 6.150 dengan jumlah 4.750.250 dengan perbedaan 4.750.250 dengan jumlah keseluruhan jika membuat harga per unitnya yaitu 5.138, jumlahnya 4.341.961. Jika membeli harga per unitnya 6.150, jumlahnya 4.750.250 dan perbedaannya 3.871.711. Selanjutnya, bagaimana jika volume pembelian turun dari 698.362 unit menjadi 657.694 unit? Dengan perhitungan biaya bahan baku pada saat membuat per unit 1.102 dengan jumlah 724.778 dengan perbedaan 724.778. Kemudian biaya variabel per unit pada saat membuat per unit 4.036 dengan jumlah 2.654.453 dengan perbedaan 2.654.453. Biaya tetap pada saat membuat jumlah 753.968 dengan perbedaan 753.968. Kemudian harga pembelian pada saat membeli per unit
6.150 dengan jumlah 4.044.818 dengan perbedaan 4.044.818. Pada saat membuat diperoleh per unit 5.138 dengan jumlah 4.341.961. Pada saat membeli diperoleh per unit 6.150 dengan jumlah 4.044.818 dengan perbedaan 88.381. Analisis biaya relevan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Analisis biaya relevan dapat digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan yang tepat. Analisis ini mempertimbangkan pendapat dan biaya yang berbeda dalam dua alternatif, yaitu menerima atau menolak pesanan. Dengan rincian yang bisa teman-teman lihat di tabel yang kami sajikan di atas. Berdasarkan tabel di atas, margin kontribusi yang dihasilkan dengan diterimanya pesanan khusus masih berjumlah positif. Hal ini berarti pesanan khusus tersebut dapat menutup seluruh biaya variabel dan menutup seluruh biaya tetap pabrik. Di samping itu, dengan diterimanya pesanan khusus tersebut, pabrik akan mendapatkan tambahan laba sebesar 2%, yaitu Rp112.584.350. Pabrik mempunyai kebijakan akan menerima setiap pekerjaan khusus selama pekerjaan tersebut memberikan laba. Berdasarkan hasil analisis biaya relevan di atas, maka pabrik akan menerima pesanan khusus. Sekian pemaparan dari kelompok kami atas materi di atas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.